kan kemarin pemerintah itu beberapa saat yang lalu kan menaikkan budget infrastruktur ya kan. Jadi Mhm. dengan kondisi saat ini emang diharapkan pemerintah sebagai lokomotif ya, karena sektor swasta pasti akan menahan cash flow gitu kan. Sebenarnya mereka akan wait and see dulu. Jadi karena itu dibutuhkan dana dari pemerintah untuk menggerakkan sektor ini, semua sektor. Harapannya dengan infrastruktur gerak, dengan dana yang ditambahkan cukup signifikan akan menarik sektor-sektor lain untuk bergerak juga gitu. Jadi harapannya dengan kondisi kayak gini emang pemerintah yang ini government spending ya untuk bisa bisa istilahnya mengakselerasi perkembangan sektor bisnis dan terutama sektor konstruksi dan infrastruktur itu. Mhm. Nah, kalau kita lihat dengan naiknya begitu dana APBN begitu ya untuk yang masuk ke sektor infrastruktur di tahun 2021. Tapi kalau kita di satu sisi juga dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur juga agak cukup besar begitu ya. Nah, Anda melihat seberapa Ya. besar nanti pelibatan swasta begitu dalam hal proyek infrastruktur yang disuntik oleh APBN lumayan besar di tahun 2021 ini? Ya, jadi menurut saya emang harapan kami adalah bagaimana perkembangan dana infrastruktur yang cukup besar itu bisa membawa multiplier effect yang signifikan bagi semua pelaku sektor konstruksi ya, bukan cuma di BUMN gitu. Karena itu harapannya adalah eh, kolaborasi BUMN dengan swasta, kemudian kolaborasi BUMN dengan sektor konstruksi yang skala UKM itu bisa bisa diperbanyak gitu kan itu. Jadi kita harus bisa menghilangkan juga stigma bahwa kalau kalau jadi subkon BUMN itu akan pembayarannya akan lebih lama. Nah, itu mesti kita harus coba untuk kurangi gitu karena sektor yang bisa saat ini yang bisa mendapatkan bisa bergerak itu cuma proyek-proyek yang dijalankan oleh BUMN atau swasta besar. Nah, untuk yang kecil-kecil ini kan saat ini masih berat saat ini dengan akhirnya yang diharapkan ya BUMN ini untuk menggandeng yang kecil-kecil untuk bisa bergerak juga gitu. Itu harapannya itu. Jadi seberapa besar proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN itu bisa memberikan banyak multiplier effect pada pelaku sektor konstruksi secara umum khususnya yang kecil menengah. Menurut saya itu. Mhm. Oke, jadi ekspektasi Anda di tahun 2020 ini dengan anggaran APBN untuk sektor konstruksi atau infrastruktur yang besar, terus ditambah lagi ada rencana dari Sovereign Wealth Fund begitu yang akan mendanai proyek infrastruktur dan juga konstruksi lainnya, seperti apa dari Gapensi pandangannya? Iya, tadi yang saya cerita adalah jadi saat ini kan yang bisa gerak memang cuma government spending ya, karena swasta kebanyakan adalah mereka wait and see gitu. Apalagi isunya adalah saat ini itu bukan bukan peak dari pandemi gitu kan. Jadi peaknya itu ada yang bilang 2021, kita masih dalam 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 kondisi yang masih uncertainty juga. Nah, itu membuat membuat pelaku bisnis pun akan nahan 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 duitnya gitu. Kalau kita lihat kan sekarang banyak sekali orang yang menabung lebih banyak daripada men-spend. Nah, ini kurang bagus juga buat sektor jasa terutama konstruksi ya dengan seperti ini. Jadi harapannya adalah dengan adanya proyek BUMN yang besar dari banyak sumber dana maupun dari kerjasama pemerintah dengan swasta ataupun dengan fund-fund yang lain itu bisa mendorong proyek-proyek baru yang bisa tadi itu membawa multiplier effect pada seluruh sektor pelaku jasa konstruksi. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.